Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repa Nurlan dari kelas IF 4803 PJJ dengan NIM 1030424000069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir statistika, yakni dengan judul penerapan analisis statistik multidimensi pada data daun kangkung dan bayam menggunakan R programming. Di sini ada pendahuluan, kemudian terdapat section analisis data, di mana pada section analisis data ini hasil dari pengukuran data lebar dan tinggi pada daun kangkung dan juga daun bayam, yakni yang terdapat 200 data secara keseluruhan, dihitung menggunakan R programming. Di sini pada yang pertama mencari statistik deskriptif, di mana di sini menentukan rata-rata tinggi daun dan juga rata-rata lebar daun dari daun kangkung dan juga bayam. Di sini saya sudah melakukan pengkodean pada R programming sebelumnya, kemudian sudah ditampilkan di dalam resultnya berupa laporan ini. Pada bagian ini, setelah membuat pengkodean untuk menampilkan data yang sebelumnya, data penghitungan tinggi dan lebar daun kangkung dan juga bayam di Excel, kemudian dari Excel tersebut diimport terlebih dahulu ke dalam R agar sehingga datanya bisa tampil dan bisa dihitung. Di sini saya menggunakan kode untuk mencari rata-rata tinggi dan juga rata-rata lebar daun bayam dan daun kangkung tersebut dengan kode seperti ini. Rata-rata tinggi, mean, tinggi sama dengan true. Kemudian di sini juga saya mencari mediannya, median tinggi daunnya, kemudian lebar, median lebar. Kemudian pada bagian atas juga terdapat summary dari data tinggi dan juga lebar daun kangkung dan juga daun bayam tersebut, sehingga ketika dihitung dari mencari rata-rata mean tadi, rata-rata tinggi bayam itu 5,48, lebarnya 4,66, dan juga kangkung 9,75 dan 2,95 untuk lebar kangkung. Kemudian setelah menghitung rata-rata dan summary dari daun kangkung dan juga daun bayam tersebut, dibuatlah visualisasi data menggunakan scalar plot, histogram, box plot. Kemudian di sini juga dibuat korelasi dan juga distribusi data dan juga analisis visual multidimensi dari hasil penghitungan data daun bayam dan juga daun kangkung tadi. Yang pertama, saya sudah membuatkan pengkodean dalam R programming. Di sini disajikan untuk pengkodeannya. Yang pertama, seperti biasa, untuk scalar plot kita menggunakan library ini ggplot2 untuk menjalankan atau membuat scalar plot pada R programming. Kemudian memanggil tadi ggplot ini library-nya data tuh merupakan nama table dari Excel ketika diimport ke R-nya, sama saya dinamai data. Kemudian X sama dengan tinggi, Y sama dengan lebar dari daun tersebut, kangkung dan bayam. Kemudian jenis yaitu kangkung dan bayam. Kemudian ini poinnya untuk titik-titiknya, size-nya, alpanya. Kemudian ini labs title untuk judul yang ini, tinggi dan lebar daunnya. Kemudian time minimal itu untuk tema ya.
sehingga menghasilkan seperti ini tampilan ketika pengkodean dari scalar plot ini di running pada R programming menghasilkan tampilan scalar plot seperti ini untuk bayam berwarna pink dan juga kangkung berwarna hijau toska. Adapun penjelasannya, daun bayam memiliki kecenderungan lebar yang lebih besar dibandingkan daun kangkung. Kangkung lebih tinggi tetapi lebarnya tidak sebesar daun bayam. Kemudian pola titik menunjukkan klaster yang jelas untuk masing-masing jenis daun, yang ini ditunjukkan oleh warna pink dan juga hijau toska. Namun terdapat ada area yang tinggi seperti kangkung, ternyata ada yang lebih tinggi dari bayam ataupun lebih lebar dari bayam. Kemudian terdapat korelasi yang kuat mendukung bahwa daun dengan tinggi lebih besar terkadang memiliki lebar yang lebih besar juga. Akan tetapi untuk bayam ternyata tidak menentukan dari tingginya. Jadi dapat meskipun kecil tingginya tetapi lebih lebar. Kemudian terdapat histogram untuk tinggi dan lebar daun kangkung tersebut. Di sini saya sudah membuat pengkodean pada R programming untuk histogram masih menggunakan library ggplot yang tadi, memanggil tabel data, tinggi daun bayam dan daun kangkung, field jenisnya, kemudian memanggil geom histogram berfungsi untuk perintah untuk membuat data histogram, minute alpha positionnya, ini untuk position, pengaturan position, judul dan juga judul di sini frekuensi ya. Kemudian temanya ini. Sama juga untuk yang lebar, hanya berbeda ininya saja di variabelnya, di isinya. Selebihnya tuh sama. Sehingga ketika di running dari pengkodean tinggi dan lebar daun tersebut akan menghasilkan seperti ini. Ini untuk lebar bayam ada yang lebih tinggi dan kangkung yang lebih rendah. Ternyata untuk tinggi juga ada yang bayam lebih tinggi daripada kangkung. Kemudian ternyata tinggi daun bayam itu lebih stabil dibandingkan tinggi kangkung, karena rata-rata daun bayam itu memiliki kesamaan tinggi dan lebarnya hampir mirip-mirip. Kemudian lebar daun bayam lebih besar daripada daun kangkung. Distribusi lebar menurun bahwa cenderung lebih besar pada bayam. Kemudian terdapat overlap juga yang mengindikasikan bahwa beberapa sampel kangkung itu memiliki ukuran yang mirip-mirip, hampir sama, mendekati dengan bayam. Kemudian di sini terdapat box plot. Saya sudah membuat pengkodean dalam R. Berikut merupakan hasil dari pengkodean untuk membuat box plot, hampir sama seperti tadi menggunakan library ggplot, memanggil data, membuat variabel x merupakan jenis y sama dengan tinggi, kemudian memanggil geom box plot, yakni pemerintah untuk membuat diagram box plot, kemudian seperti tadi label dan juga tema. Untuk tinggi dan juga lebar hampir sama, hanya berbeda pada judul dan juga variabelnya. Kemudian setelah di running dari kode-kode berikut, menghasilkan seperti ini, diagram seperti ini. Median tinggi dan juga lebar daun bayam ada yang ternyata lebih besar dibandingkan kangkung. Kemudian outlier ditemukan pada dua jenis tanaman, yakni
bayam dan kangkung, tetapi lebih tinggi pada bayam. Otter dapat mencerminkan variasi genetik atau kondisi lingkungan tertentu dari IQR, menunjukkan konsistensi untuk daun setiap jenis tanamannya ini. Kemudian yang terakhir kita ada eksplorasi data multidimensi untuk korelasi. Kita menggunakan pengkodean dalam R programming seperti ini. Data group by, jadi digrupkan berdasarkan jenisnya, yakni daun kangkung dan daun bayam. Kemudian summary kolerasi menggunakan core tinggi dan juga lebar dari daun-daun tersebut, sehingga menghasilkan seperti ini, korelasi untuk daun bayam dan juga daun kangkung. Kemudian terdapat distribusi data menggunakan library ggplot tadi, memanggil tabelnya data, membuat variabel tinggi, jenis, kemudian memanggil variabel game destiny untuk melakukan distribusi data, terdapat label dan juga tema, sehingga menghasilkan seperti ini ketika telah dijalankan kode tersebut untuk melakukan distribusi lebar dan juga tinggi pada daun. Kemudian ada analisis visual multidimensi. Seperti ini, menggunakan scalar plot sama seperti tadi, kode-kodenya hampir mirip-mirip. Kemudian hasil dari visualisasinya seperti ini. Adapun menggunakan matrik korelasi variabel numerik seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan dari kajian atau penelitian yang telah dilakukan, daun bayam itu cenderung memiliki lebar yang lebih besar dibandingkan daun kangkung. Variasi tinggi dan juga lebar lebih besar pada daun bayam dibandingkan daun kangkung. Karena daun bayam itu ketika lebar otomatis dia lebih tinggi dibandingkan daun kangkung. Dia lebih tinggi tetapi lebarnya terkadang lebih kecil, jadi tidak sepadan. Kemudian terdapat korelasi positif antara kedua daun tersebut. Kemudian dari hasil kajian tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua jenis daun tersebut. Terdapat overlap pada beberapa kasus seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Berikut merupakan bukti-bukti ketika melakukan kajian penghitungan daun kangkung dan juga daun bayam. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya, penjelasan mengenai tugas akhir statistika mengenai penerapan analisis statistik multidimensi pada data daun kangkung dan bayam menggunakan R programming. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.